Paus ini mencoba untuk bunuh diri. Dia menjulurkan kepalanya keluar dari air. Sekali pandang ke langit, kemudian ia tenggelam ke dalam air. Namun, manusia di pantai tidak tahu. Orang tua Paus menjulurkan kepala mereka keluar dari air untuk meminta bantuan. Orang-orang menganggap ini sebagai tanda bahwa mereka siap untuk pergi. Paus-paus itu putus asa, tetapi naluri mereka untuk bertahan hidup mendorong mereka untuk mengikuti lubang yang digali oleh manusia. Orang-orang sangat senang melihat Paus berangkat. Kegembiraan yang tinggi. Mereka berkumpul di pintu masuk lubang untuk menyaksikan. Dan saat itulah, Anna menyadari ada sesuatu yang salah. Bayi Paus itu hilang. Ia pergi ke lubang pertama untuk mencarinya. Airnya membengkak, tetapi Paus itu tidak terlihat. Anna bingung. Ia baru saja bersama orang tuanya. Bagaimana mungkin ia bisa menghilang dalam sekejap? Dan saat itulah, wali kota berbicara tentang hukum alam yang kejam untuk bertahan hidup. Bayi Paus itu sangat sakit. Orang tuanya enggan pergi untuk merawatnya. Ia tidak ingin menyeret keluarganya ke bawah. Ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Ia berhenti berenang. Ia membiarkan tubuhnya tenggelam ke dalam kedelapan laut. Anna tidak bisa menerima kebenaran. Dia berteriak kesakitan. Ia ambruk ke tanah. Kesedihan menyelimuti semua orang. Tetapi penyelamatan terus berlanjut. Hawa dingin akan datang. Mereka harus segera mencapai perairan terbuka secepat mungkin. Kalau tidak, 2 paus yang tersisa akan tenggelam juga. Wali kota telah memobilisasi semua warga. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka mengambil peralatan mereka dan bergegas ke lokasi. Meskipun banyak orang datang untuk membantu, tetapi masih ada masalah di hadapan mereka. Esnya menumpuk. Dinding es telah terbentuk ribuan kilometer di bawah laut. Kapal pemecah es terjebak 200 menjauhnya. Tidak mungkin menerobos dengan tangan. Tetapi Anna tidak menyerah. Dia mendekati presiden, berharap bahwa ia akan mengesampingkan prasangkanya untuk sementara waktu. Untuk meminta bantuan dari Angkatan Laut Soviet di dekatnya. Mintalah bantuan dari pemecah es mereka. Presiden belum pernah mendengar permintaan semacam itu. Uni Soviet adalah saingan Amerika Serikat. Anna ingin meminta bantuan mereka. Dan kolonel mengatakan itu tidak mungkin. Kata-kata Anna selanjutnya, tetapi kata-kata Anna berikutnya membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Seluruh negeri menyaksikan untuk menyelamatkan Paus. Saat itu tengah berlangsung pemilihan umum. Jika presiden tidak setuju, ketika itu berakhir, Anna akan berbaris dan memprotes. Dan itulah bagaimana dia akan dipilih. Presiden tidak menyangka Anna akan mengatakan itu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, solusi Anna berhasil. Presiden ditekan, setuju untuk meminta bantuan Angkatan Laut Soviet. Ketika berita itu tersiar, media berita dunia meledak. Tidak ada yang bisa membayangkan. Rial Perang Dingin akan setuju untuk bekerja sama untuk menyelamatkan Paus. Berita itu sampai ke tempat kejadian. Kerumunan orang terinspirasi. Semua orang penuh energi. Segera mereka menggali sampai ke kaki dinding es. 425 lubang di seluruh lautan beku. Itu adalah kerja keras. Tetapi semua orang senang. Tiba-tiba, sirene berbunyi, menarik perhatian semua orang. Di kejauhan, kapal pemecah es Soviet datang dengan cepat. Anna tidak menyangka Soviet akan datang begitu cepat. Pikiran bahwa Paus akan segera dapat melarikan diri. Hatinya akhirnya lega. Namun, suasana di atas kapal pemecah es sangat berat. Dinding es itu lebih besar dari yang diperkirakan kapten. Tidak akan mudah untuk mencapai pintu keluar. Kapten memberikan perintah untuk memperlambat laju. Dengan ragu-ragu, ia mengarahkan ke arah dinding. Orang-orang di pantai menahan napas. Harapan yang tinggi, tetapi detik berikutnya kecepatannya terlalu lambat. Dinding es tidak bergerak sama sekali. Tetapi saat kerumunan orang kecewa, suara kapten terdengar melalui radio. Kawan-kawan, kami hanya menguji air. Kita akan mempercepat. Menyingkirlah dari jalan. Segera setelah kata-kata itu diucapkan, pemecah es datang dengan kecepatan yang lebih cepat. Ia menghantam dinding. Sebuah retakan besar terjadi. Tetapi dinding es tidak pecah. Kapten tidak senang. Ia memerintahkan kapal pemecah es untuk melaju dengan kecepatan penuh. Entah pistol es akan menerobos, atau kapal akan hancur. Dalam sekejap, hati para pria itu terangkat. Pada titik ini, pemecah es meluncur ke depan, dan dinding es pecah menjadi lubang besar. Semangat juang para pejuang sangat mengejutkan. Ini bukan waktunya untuk bersukacita. Kerumunan orang bergegas ke dinding dan menunggu. Namun, 1 menit telah berlalu, 2 menit telah berlalu. Tetapi Paus itu lambat untuk menampakkan dirinya. Tapi, tepat ketika semua orang berpikir mereka telah gagal, sesosok tubuh muncul dari kedalaman, dan langsung ke langit, menyaksikan 2 ekor paus saling berkejaran, berenang ke kejauhan. Semua orang merasa bahagia untuk mereka dari lubuk hati mereka yang terdalam. Pada saat ini, orang lupa akan perjuangan antara politik dan kepentingan, melupakan perpecahan antara bangsa dan ras. Dalam menghadapi mukiat besar kehidupan, mereka bersorak bersama. Untuk waktu yang lama mereka tidak bisa berhenti.